Teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. para peserta pelatihan higien sanitasi pangan angkatan kelima ya, kalau nggak salah ya. Kebetulan saya mendapat kepercayaan untuk memberi materi tentang pencucian peralatan pengolahan makanan yang sudah pasti ini Bapak, Ibu, dan adik-adik ini semua masih muda-muda nih kelihatannya. Yang pasti sudah familiar ya, tiap hari pasti pernah menangani pencucian peralatan. Saya yakin sebagian besar pernah menangani. Apa suaranya nggak kedengaran Pak? Putus. Halo? Sekarang jelas? Mohon izin Pak Satarso, mungkin videonya dimatikan terlebih dahulu supaya stabil sinyal suaranya. Coba dicek dulu Pak. Udah saya matikan video. Jelas sekarang? Oke Pak, Jelas. lebih jelas Pak. Ya. Sekarang udah jelas, Tuan. Udah nggak usah pakai video ya, karena nih wifi di wali kota suka begitu. Oke, siap. Oke ya. Baik. Nah, sekarang ini file pertamanya nih, pencucian peralatan, gambarnya jelas ya. Ada wastafel dengan kerannya. Dari tampilan yang di layar ini Bapak Ibu udah bisa melihat kira-kira higienis atau tidak. Yang pasti higienis ya dari tampilannya. Kalau dilihat dari tempat Bapak Ibu bekerja bagaimana? Apakah sudah seperti ini atau belum? Kalau sudah mendekati atau sama dengan ini berarti sudah higienis dari tampilannya aja Pak ya. Baik, sekarang ini sebenarnya pengertian mencuci itu apa sih? Apakah hanya membersihkan aja terus bla 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 udah itu selesai? Atau bagaimana? Nah, di sini ada dua pengertian nih. Ya. Yang satu yaitu pengertian secara awam tuh yaitu relatif tidak sama ukuran bagi setiap orang. Apalagi waktu dan tempat dan keadaan itu yang awam ya. Sedangkan secara yang prinsip sekali yaitu secara hygiene yaitu harus memenuhi persyaratan bersih yang telah diakui berdasarkan persyaratan bersih. Jadi istilahnya syarat dan ketentuan berlaku. Beda dengan tadi ya, pengertian kalau bersih secara awam ya kadang-kadang kalau misalnya di rumah kita dengan fasilitas adanya sudah dianggap bersih. Atau yang lebih hebat lagi kalau di kaki lima dengan satu ember aja sudah menganggap bersih, termasuk orang yang menjadi konsumennya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sedangkan arti dari higienis itu apa sih? Yaitu sifatnya universal. Artinya berlaku bagi setiap orang, berlaku waktunya juga, berlaku tempatnya juga sama dan keadaannya.
Jadi terstandar gitu Mas. Jadi ada ukuran standar, setiap orang akan melihat yang sama. Kemudian secara virtual bersih secara visual dan ukurannya standar. Nah, yang lagi penting lagi ada persyaratannya, yaitu total angka kuman per 100 cm per cm persegi maksimal cuma 100 kuman dari permukaan alat ya. Dan angka E. coli dari per cm persegi permukaan alat, misalnya makanan yang dicuci, E. coli-nya harus 0. Nah, itu yang disebut bersih secara higienis. Kita lanjut. Bagaimana sih prinsip pencucian? Yaitu ada 3. Yang pasti nomor 1 ini tersedianya sarana atau fisiknya. Nah, ini yang semua tempat pengolahan makanan di tempat kita, khususnya di Jakarta, di segala tempat penjualan makanan yang kadang-kadang berbeda ya, tersedia sarana fisik. Karena ini berhubungan dengan kos atau investasi. Nah, yang kedua baru tekniknya, teknik pencucian. Kalau ini bisa Bapak Ibu pelajari, ya kan? Nah, yang ketiga mengetahui dan mengerti maksud dari pencucian. Jadi jelas ya, prinsip pencucian tadi satu, yang penting alatnya ada. Misalnya kan di situ harus ada air yang mengalir. Berarti harus ada alatnya. Kalau tidak ada, tidak akan tercapai yang tadi prinsip pencucian. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi kan sarana. Sarana pencucian itu perangkat kerasnya atau fisiknya itu terdiri dari bagian untuk persiapan. Kemudian yang paling penting di sini bagian pencuciannya yang terdiri dari minimal ya 3 bak, yaitu pencuciannya, pembersihannya, dan terakhir desinfeksi. Kemudian yang C, setelah didesinfeksi baru bagian pengeringan atau penirisan. Itu yang berhubungan dengan perangkat kerasnya. Sedangkan yang untuk perangkat lunaknya atau terdiri dari ya air bersih, kemudian zat pembersih itu sendiri, dan alat atau bahan penggosok. Yang terakhir bahan desinfektan. Itu untuk sarana pencucian. Nah, di sini ditampilkan bagaimana model penempatan untuk tahapan bak pencucian. Ada 4 model yang Bapak Ibu pilih disesuaikan dengan situasi, termasuk kondisi di dapur. Bisa yang berbentuk pola lurus, ada pola siku, kemudian ada pola seperti T, ini model T, dan ada juga yang pola
berputar atau letter U. Untuk bak-bak tadi di sini ada A, B, C dan sampai E ya. Untuk A yaitu scraping. Untuk B flushing, C washing, D sanitizing dan E penirisan. Kita bahas satu-satu ya, Bapak Ibu. Apa tuh scraping? Nah, ini udah masuk poin teknik pencucian. Satu, scraping atau membuang sisa kotoran yang biasa ada di alat-alat makan sehabis digunakan. Ya biasanya mulai dari pisahkan segala sisa kotoran makanan dari peralatan, kemudian masukkan kotoran tadi ke dalam kantong plastik. Ya. Kemudian yang paling penting di sini jangan mencuci peralatan makanan yang masih ada sisa-sisa kotoran makanan. Lanjut, yang kedua, flushing. Jadi yang tadi peralatan makanan tadi sudah dibersihkan secara istilahnya secara kasar, baru istilah direndam dengan merendam seluruh permukaan peralatan dengan air. Tujuannya agar kotoran yang menempel mudah untuk dibersihkan. Lebih ideal lagi merendam dalam air ini idealnya dengan menggunakan air panas. Itu lebih cepat daripada air dingin. Terutama untuk yang peralatan yang terkena lemak ya. Lemak dengan penggunaan air panas akan mempercepat terpisahnya lemak dari peralatan makanan tersebut. Kemudian bak yang ketiga, washing, yaitu ya tempat mencuci, menggosok dan melakukan sisa makanan dengan deterjen. Dapat menggunakan sabun, tapas, abu gosok atau jeruk nipis. Nomor C ini hindari penggunaan sabun biasa yang tidak melarutkan lemak. Artinya di sini Bapak Ibu diusahakan menggunakan sabun yang cepat melarutkan lemak. Kenapa? Karena sisa makanan itu lebih didominasi oleh lemak ya, lemak dan protein. Nah, yang D, perhatikan bagian-bagian yang kontak dengan makanan atau bagian yang tidak rata, itu diperhatikan, termasuk dengan kontak dengan tubuh. Kita lanjut ke bilik yang keempat. Nah, ini membilas. Prinsip higien sanitasi dalam membilas peralatan yang dicuci ini wajib menggunakan air yang mengalir. Ini yang membedakan pencucian yang orang awam pada umumnya dengan pencucian yang higienis. Ya, ini wajib nih, airnya harus mengalir. Kemudian setiap alat digosok dengan tangan atau dengan tapas yang agak ada kasatnya ya. Lebih bagus lagi kalau airnya bertekanan ya. Bertekanan. Jadi ada tekanannya lebih bagus lagi. Lanjut ke bilik kelima yang E ya. Nah, ini sanitizing atau disinfection.
banyak cara di sini. Bisa dengan merendam di air panas selama 2 menit. Ya, biasanya kalau kita menggunakan mesin pencucian peralatan itu udah lengkap tuh. Termasuk di situ ada air panas untuk biasanya dengan uap air panas tuh selama 2 menit. Atau dengan larutan klor dosis 50 ppm. Nah, ini dengan udara panas juga oven juga bisa. Bisa juga dengan sinar matahari, atau kalau ada alat dengan UV, atau dengan uap panas steam pada mesin cuci piring. Kenapa fase juga penting untuk sanitizing atau desinfeksi? Padahal kalau dilihat dari tahap 1 sampai A sampai D kan sebetulnya cukup ya. Ternyata untuk mendapatkan hasil yang sempurna masih dibutuhkan lagi tahapan yang ini tadi, yang atau 5 desinfeksi. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman khusus untuk peralatan makanan yang dicuci secara massal banyak, itu tidak akan sempurna bila tidak dikasih yang terakhir ini. Karena beda dengan kalau dilakukan pencucian dengan mesin ya. Kalau mesin udah satu paket. Ini biasanya dengan kalau manual dengan pekerja, jika yang dikerjakan itu sampai ratusan, malah kalau bisa kalau di pesta sampai ribuan. Nah, biasanya tangan-tangan manusia itu suka ada kelemahan, masih adalah yang celah-celah. Nah, ini di fase inilah didesinfeksi untuk memastikan peralatan yang sudah dicuci benar-benar bebas tadi kuman, ya. Yang tadi syaratnya harus ada E. coli 0 dalam setiap 1 cm permukaan. Nah, yang terakhir baru tadi kan udah milik ya, udah lewat. Sekarang tahapan untuk mengeringkan atau meniriskan. Kadang-kadang disinilah yang fase ini yang kadang-kadang banyak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para penjamah makan yang sebetulnya kadang-kadang mereka tahu tapi atau tidak mau tahu, atau memang tidak tahu ya. Karena banyak perilaku yang kadang-kadang itu, misalkan tadi tahapan tadi sudah bersih, sudah dikasih desinfektan tadi, pada saat mengeringkannya diambil itu lap, sumbernya nggak jelas. Atau lap itu sudah walaupun bersih tapi belum tentu higienis, bebas kuman. Akhirnya dilap lah itu piring dengan lap yang diduga mengandung kuman. Maka disinilah akhirnya dapat terjadinya rekontaminasi. Makanya kalau untuk mengeringkan dengan lap, gunakanlah kain yang bersih. Sebenarnya bukan bersih, steril. Kalau yang sekali pakai sebenarnya pakai tisu, tapi tisu kan mahal. Di sini kalau untuk yang pasca besar, idealnya di kain itu dicuci di autoclave, disterilkan dengan mesin autoclave atau dengan uap udara panas, agar
yang tadi piring, sendok dan peralatan yang tadi sudah bersih dan steril, tidak terkontaminasi kembali. Kalau misalnya tahap ini di tempat Bapak Ibu riskan, sebaiknya ditiriskan dengan sukamar aja. Ya, daripada di lap, dikeringkan dengan lap lap yang dalam tanda kutip Bapak Ibu pertanyakan ini steril atau tidak gitu. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh gambar, foto. Kira-kira apakah ini higienis? Apakah ini masuk pengertian pencucian yang masih awam atau yang sudah terstandar yaitu higienis? Silakan Bapak Ibu nilai sendiri ya. Mudah-mudahan soal gini nggak ada nih. Karena soal yang contoh gambar biasanya belum ada, masih teks ya, berbentuk teks. Ini biasa nih. Ya. Nah, ini. Ya. Apakah ada tahapan A sampai E? Yang ada baru A nih, memisahkan. Yang biliknya belum ada nih. Ini kalau menurut pandangan kami, ini yang rawan rekontaminasi atau terjadi kontaminasi silang. Kondisi ini. Nah ini. Piring yang sudah bersih, anggaplah sudah bersih. Nah ini lapnya, Bapak Ibu bisa lihat lapnya disanggulkan ke badan nih, di punggungnya. Plus punggungnya berkeringat kali ya, kan biasanya panas tuh. Nah, ini yang disebut rawan rekontaminasi atau kontaminasi silang. Sayang yang tadinya sudah bersih, nah, tiba-tiba tercemar kembali. Nah ini juga, ini masih banyak ya di tempat-tempat saudara kita yang posisi seperti ini. Nah ini juga posisi meletakkan piringnya aja sudah salah deh ya. Nah beda kan dengan yang tadi. Nah ini yang disebut pencucian atau bersih menurut prinsip hygiene sanitasi. Kenapa? Terstandar dari mulai dinding, lantai, termasuk wastafelnya ini. Ini yang disebut sarana fisik. Ya. Sarana fisiknya sudah tersedia. Beda dengan ini kan. Nah, ini sarana fisiknya ada tapi belum maksimal. Ya, beda dengan ini ya. Ini sudah ada berapa bak nih? 1, 2, tambah lagi. Bak satunya lagi. Nah, ini sudah lumayan nih, ada 2 bak. Untuk mengecek apakah peralatan yang ini sudah bersih bisa dengan cara ini. Dicek kebersihan fisiknya. Ya, yaitu peralatan yang belum bersih sempurna jika di sini bisa dengan cara tepung menjadi lengket jika ditaburkan pada peralatan. Artinya di peralatan tersebut masih ada
sisa-sisa lemak kan berarti ya, karena tepung akan menempel di lemak. Kemudian bisa juga dengan butiran garam menjadi lengket pada peralatan. Kalau dicek dengan butiran garam. Kemudian tetesan air akan menumpuk atau tidak pecah pada piring. Ini salah satu tes untuk tes kebersihan. Kemudian akan terjadi endapan pada tetesan alkohol. Jika bisa dengan tetes alkohol ya. Kemudian yang ini dengan penciuman, cium aja tuh. Apakah masih berbau? Kalau berbau amis, nah tandanya belum bersih. Nah, ada juga terlihat kusam jika disinari. Kemudian jenis bahan pencuci, ya, 1 deterjen, 2 sabun, 3 pencuci abrasif. Ini bisa dilihat di gambar ya, sabun, deterjen. Udah tahu kan bedanya deterjen dan sabun? Udah ya. Nah, sedangkan untuk jenis desinfektan ya mulai dari kaporit lah, hipoklorit, klorit, ada juga iodofor, garam antiseptik, bisa ini deterjen, kemudian amphoteric surfaktan, ada lagi phenol desinfektan. Wah, ini biasa dikenal Lysol. Tapi kan nggak pantas ya piring yang dicuci dikasih Lysol ya. Nah, biasanya ini jarang nih, walau dosisnya kecil. Untuk penggunaan deterjen dan desinfektan, prinsipnya ya harus hati-hati. Jadi petunjuk yang ada di etiket desinfektan jangan sampai hilang. Itu jadi petunjuk bagaimana penggunaannya, bagaimana dosisnya. Kemudian pengawasan penggunaan pada karya. Ini untuk yang supervisor untuk juga memperhatikan bagaimana karyawan yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Untuk deterjen yang bersifat asam harus hati-hati dalam penanganannya. Kemudian ruang penyimpanan bahan pencuci harus tersedia cukup luas. Selesai deh. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan materi yang cukup singkat ini bisa menambah wawasan dan pemahaman Bapak Ibu sekalian sehingga tujuan hygiene sanitasi rumah makan, restoran, catering di tempat Bapak bisa tercapai secara maksimal. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.